Novel Raja Tertinggi. Bab 2281. Saudara Tang, Putri Niansi meminta saya untuk membantu Anda. Jika ada sesuatu yang Anda ingin saya bantu, katakan saja. Omi berkata, saya ingin kepala sen pil di tanah. Tidak masalah, jangan katakan satu pil sen. Bahkan jika kita menambahkan ayahnya, kita bisa mendaratkan kepala bersama. Benarkah? Tanya Omi heran. Itu wajar. Selama Senpil menghancurkan sistem emosi surgawi tanpa izin, maka itu merupakan pelanggaran terhadap aturan surga. Tidak masalah jika seluruh kepala keluarganya di tanah. Tidak perlu seluruh kepala keluarga jatuh ke tanah. Lagi pula, aku tidak sekejam itu. Aku hanya membutuhkan Senpil, ayahnya, dan terlebih lagi, Lord Doyle, mereka bertiga untuk memenggal kepalanya. Bagus, aku mendengarmu. Jadi mari kita cari buktinya sekarang. Itu harus ada di sana. Tapi buktinya telah dihapus. Jangan khawatir, selama mereka benar-benar melakukannya, tidak ada rasa takut untuk menemukan bukti. Omi dan Palace Master Si segera tiba di Istana Ilahi Emosi Surgawi. Ketika mereka tiba di gerbang, mereka tidak melihat pengobatan Sen. Omi berkata dengan marah, terakhir kali Sen Yao masih di sini mengawasi gerbang, baru beberapa hari dan dia tidak lagi mengawasi gerbang, dia pasti telah dipindahkan kembali. Palace Master Si bertanya kepada penjaga gerbang, mengapa pengobatan Sen tidak lagi mengawasi gerbang? Penjaga gerbang berkata, awalnya dia dihukum oleh Lord Doyle karena melakukan kesalahan dan dihukum keluar untuk melihat gerbang. Tetapi setelah hanya beberapa hari, Sen Yao ditugaskan kembali. Saya mendengar bahwa ayah Sen Yao sangat kejam. Dekat dengan Lord Doyle, jadi menghukumnya untuk keluar untuk melihat gerbang hanyalah hal yang berarti. Omi mendengus, ini sangat gelap. Tapi sayangnya, dia menendang pelat besi kali ini. Sen Yao, dan ayahnya, dan Lord Doyle itu, kamu sudah selesai. Omi dan si Gongye ingin masuk. Berhenti, tidak semua orang bisa memasuki Istana Surgawi Emosi Surgawi. Kata penjaga gerbang itu. Palace Lord Si berkata, apakah kamu serius akan menghentikanku? Maaf, tidak ada orang luar yang diizinkan masuk. Pada saat ini, seorang pria keluar dari dalam, dan pria itu tertawa, Tuan Istana Si, Anda di sini. Seorang pria dengan ukuran yang sama dengan Palace Master Si berjalan keluar. Tuan Istana Si juga sibuk menyapa, Tuan Istana Bai, saya datang untuk menyelidiki kasus penghancuran sistem emosi surgawi atas perintah Putri Niansi, dan saya berharap Tuan Istana Bai akan memfasilitasinya. Palace Master Bai itu adalah Palace Master dari Heavenly Emotions Divine Palace, dan statusnya sama baiknya dengan Palace Master Si. Tentu saja, itu tidak jauh lebih tinggi dari Lord Oil itu, yang paling banter adalah direktur kecil. Tingkat, haha, Palace Master Si sopan. Jujur saja, aku sudah mendapatkan informasinya. Kamu sudah tahu tentang itu. Itu mudah dilakukan. Sejujurnya, pagi ini, Putri Nianzi mengirim seseorang untuk memberitahu saya, jadi saya sudah menunggu Anda cukup lama. Kepala Istana Putih itu memandang ke arah Omi dan tersenyum. Ini pasti Omi, saudaraku. Bau, Omi senior, menyapa Tuan Istana Putih. Sama-sama, saudara Tang. Jika Anda membutuhkan saya untuk melakukan sesuatu, katakan saja. Master Istana Putih tersenyum. Omi tahu bahwa saat ini, mereka bersikap sangat sopan padanya semua karena sang putri. Jika bukan karena sang putri, bagaimana orang-orang ini akan memandang Omi untuk kedua kalinya? Sekarang, Omi juga tidak sopan dan berkata, beberapa waktu lalu, seseorang mengubah garis emosiku tanpa izin. Tetapi ketika mereka mengetahuinya, tidak hanya itu baik-baik saja, tetapi mereka juga sangat arogan. Orang ini adalah pengobatan Sen. Dan, EBSP. Bagus, pertama pergi ke aula kantor saya akan segera memerintahkan seseorang untuk memanggil pengobatan Sen di sini. Setelah menunggu di istana kantor White Palace Master untuk sementara waktu, pengobatan Sen dipanggil, dan pada saat yang sama, bersama dengan Lord Oil itu datang. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi, dan ketika mereka datang, wajah mereka cukup bahagia, dan mereka berpikir, White Palace Master yang telah memerintahkan mereka untuk melakukan sesuatu. Namun, ketika mereka tiba di aula kantor White Palace Master dan melihat Omi, wajah pengobatan Sen berubah. Tang, Omi, kenapa kamu di sini? Tubuh Senpil bergetar. Tuan minyak itu juga memiliki kerutan lurus di alisnya. White Palace Lord menamparkan meja dan berkata dengan marah, Oil Liang, kamu bisa mengetahui kejahatannya. Raja minyak itu sibuk berkata, Tuan Istana, kejahatan apa yang telah saya lakukan? Oil Liang, kamu bahkan tidak tahu bagaimana untuk bertobat, kamu mengecewakanku. Dan kamu, Senpil, kamu berani memodifikasi sistem emosi surgawi tanpa izin, ketika Kaisar Abadi telah mengeluarkan keputusan bahwa siapapun yang berani untuk menghancurkan sistem emosi surgawi, seluruh keluarga akan dibunuh. Senpil sibuk membela dengan licik, Tuan Istana, saya tidak melakukannya, saya hanya datang ke sini untuk magang eksternal secara teratur, seseorang pasti telah menjebak saya, oh, saya tahu, itu pasti Omi. Senpil menunjuk ke Omi dan berteriak. Omi mendengus, Sen Medicine, kamu tahu betul apakah kamu telah melakukannya atau tidak? Apakah kamu pikir kami di sini untuk menghakimi kamu? Kamu salah, kami di sini untuk menangkapmu secara langsung, apakah kamu licik atau tidak? Tidak, hasilnya akan sama. Omi, jangan terlalu banyak menggertak orang lain. Kamu terlalu banyak menindas orang lain, dan kamu masih berbicara tentang aku, beberapa hari yang lalu, yang mengatakan kepadaku bahwa ayahmu adalah Sengang. Hari ini, Sengang juga harus membunuh kepalanya.
Pengobatan Sen melihat ke arah Master Istana Putih dan berteriak, Tuan Istana Putih, jangan tertipu olehnya. Saya benar-benar tidak, dia menjebak saya. Jika saya benar-benar melakukannya, tolong minta dia untuk menunjukkan buktinya kepada saya. White Palace Master berkata, Sen Medicine, apa gunanya kelicikanmu? Jika Umi mengatakan ada, maka ada, mengerti? Tidak masalah lagi jika kamu benar-benar memilikinya atau tidak, selain itu, kamu punya. Kamu mengabaikan kehidupan orang, aku akan mengadukanmu ke Kaisar Abadi. White Palace Lord memandang Lord Oil dan berkata, Oil Liang, apalagi yang bisa Anda katakan sekarang? Jika Anda mengaku tepat waktu, saya akan mengajukan permohonan ke atas untuk memberi Anda hukuman ringan. Jika tidak, Anda hanya akan mati dengan menyedihkan, karena serta melibatkan seluruh keluargamu. Aku, Oil Liang, kamu telah mengikutiku begitu lama. Jangan katakan bahwa aku tidak membantumu, kamulah yang tidak menghargai kesempatan itu. Tuan Minyak itu menyerah pada kegelapan dan berkata, Tuan Istana Bai, Anda harus memutuskan untuk saya. Masalah ini, itu benar-benar tidak ada hubungannya dengan saya. Saya tidak punya keluhan dengan Omi, dan saya seorang administrator. Bagaimana bisa saya tahu hukum? Itu Sen Medicine dia. Yang melibatkan saya. Katakan seperti apa adanya. Di sebelah Sen Yao berteriak, Paman Minyak kamu dan ayahku, kamu adalah 8 teman dadak, kamu tidak boleh bicara omong kosong. Sen Yao berpikir bahwa selama Lord Oil tidak mengatakan apa-apa, tidak ada lagi bukti yang dapat ditemukan. Tetapi Lord Oil tidak berani bertaruh dengan nyawanya sendiri. Jadi, Lord Oil itu, dia memberikan akun secara penuh. Setelah memberikan penjelasan, Sen Yao duduk di tanah dengan bokongnya, wajahnya pucat pasi. Sen Pil, tipuan apa yang kamu buat sekarang? Apakah kamu masih mengakuinya atau tidak? Tuan Istana mengampuni hidupku, aku bingung untuk sesaat. Sen Dao berhenti licik dan mulai memohon belas kasihan. Namun, Palace Master Bai mengabaikan Sen Pil dan berkata kepada Omi dan Palace Master Si, Bro Tertang, Palace Master Si, sekarang kasus telah diselidiki, awalnya Oil yang juga terlibat, tetapi dia menebus kesalahannya dan mengaku, dan, salahnya juga salahku, bisakah kamu, demi aku, melepaskan Oil yang dengan enteng? 2282. Omi berkata, Tuan Istana Bai, Minyak Liang Ben tidak bersalah, jika dia dengan jujur menjelaskan bagaimana ayah pengobatan Sen, bagaimana dia membayar suap membiarkannya melanggar hukum, saya dapat mempertimbangkan untuk tidak mengejarnya. Minyak Liang, Anda mendengar saya, jangan terburu-buru dan memberikan akun. Kata Master Istana Bai kepada Minyak Liang. Ya, Oil Liang juga memberikan penjelasan lengkap tentang bagaimana ayah pengobatan Sen menemukannya dan memintanya untuk membantu pengobatan Sen menghapus bukti, serta mentransfer pengobatan Sen kembali dari penjaga gerbang dan semacamnya. Palace Master Si berdiri dan mengikat Sen Pil sekaligus. Pergi, Sen Pil, ikut aku ke Istana Ilahi Penegakan Hukum dan tunggu eksekusi. Tidak, Obat Sen menjerit dan menatap Omi dan memohon belas kasihan, Omi, tolong lepaskan aku tidak akan berani lagi. Omi mendengus pergi ke neraka, kamu masih memiliki keberanian untuk memohon belas kasihan padaku, kamu melanggar aturan surga. Palace Master Si meraih Sen Pil dan berjalan pergi. Adapun Liang Minyak itu, Tuan Istana Si juga memberikan wajah kepada Tuan Istana Bai. Bagaimana menghadapinya, biarkan Tuan Istana Bai melihatnya sendiri. Sepanjang jalan, Sen Pil berteriak memanggil ayah dan ibunya. Omi berkata, Tuan Istana Si, apakah kita akan mengambil pil Sen dan kembali ke Istana Ilahi Penegakan Hukum sekarang? Tidak, pergilah ke keluarga Sen dan tangkap ayahnya Sen Gang bersamanya sebelum kembali ke Istana Ilahi Penegakan Hukum. Yai Palace Master Si sangat tajam dalam pekerjaannya. Kakak Tang terlalu dipuji, karena sang putri telah memerintahkanku, aku tentu saja tidak bisa melakukan apapun dengan tergesa-gesa. Sen Pil berteriak, Omi, kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Omi mendengus, saat ini, masih berbicara keras, saya akan melihat siapa yang tidak akan mati dengan baik. Tuan Istana Si, Sen Yao dan Sen Gang, melanggar aturan surga, apa yang harus dilakukan? Tentu saja, tidak perlu mengatakan itu adalah hukuman mati langsung. Namun, prosedurnya harus sedikit, sebelum kembali ke Istana Penegakan Hukum, Anda harus pergi ke Istana Ilahi Yudisial untuk persetujuan sebelum Anda dapat mengeksekusinya. Hukuman mati. Oke, ngomong-ngomong, Sen Gang itu, dia dari Istana Ilahi Yudisial. Itu hanya hakim kecil dari Istana Divine Yudisial. Master Istana Divine Yudisial terdiam. Segera, dia tiba di rumah Sen, tetapi Sen Gang tidak ada di rumah, dan hanya ketika ditanya apakah dia menyadari bahwa Sen Gang telah pergi bekerja, yang berarti bahwa Sen Gang berada di kuil ilahi yudisial. Ini bahkan lebih baik, pergi langsung ke Istana Ilahi Yudisial untuk menangkap seseorang. Di aula kantor tertentu dari kuil yudisial, kepala divisi istana menangkap Sen Gang di tempat. Sen Gang itu sebenarnya masih tidak tahu apa yang terjadi. Untuk apa kamu menangkapku? Apakah kamu ingin memberontak? Sen Gang berteriak dengan marah. Setelah menarik Sen Gang keluar dari gerbang dan melihat putranya, pengobatan Sen, di luar, Sen Gang menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Tuan Istana dari Istana Dewa Hukum Kematian, juga muncul. Dia secara pribadi bertindak sebagai hakim dan mengadakan persidangan di tempat. Kemudian, dia membawa pengobatan Sen dan putranya. Sen Pil, Sen Gang, apakah kamu tahu kejahatannya? Polos. Ya, ada baiknya kamu tahu kejahatannya. Hakim Ketua, kami benar-benar tidak bersalah. Baik, karena kalian sangat kooperatif, saya tidak akan bertele-tele. Mari kita ucapkan hukumannya sekarang. Hakim Ketua itu menjawab pertanyaan dengan lengkap, tidak peduli sama sekali apa yang dikatakan Sen Medicine dan putranya. Hakim Ketua, apakah Anda juga harus tunduk pada kekuatan jahat? Saya mohon.
teriak Sengang. Tetapi hakim ketua itu berkata, Sengang, sekarang saya memvonis Anda, hukuman mati, yang akan dilaksanakan besok siang di teras eksekusi surgawi gerbang Chaoyang. Apakah Anda keberatan? Saya tidak yakin, hakim, saya tidak yakin. Yah, sangat baik, kamu tidak keberatan. Kemudian tanda tangani dan gambarlah. Ah, Inkuisitor, apakah Anda mendengar apa yang saya katakan dengan tepat? Teriak Sengang dengan marah. Hakim ketua berkata, Anda tidak nyaman menandatanganinya. Baiklah, saya akan menandatanganinya untuk Anda. Selanjutnya, pengobatan Sen. Mengingat bahwa Anda telah melakukan kejahatan yang sangat serius, saya juga menjatuhkan hukuman mati kepada Anda. Sen Medicine berteriak, aku akan pergi. Hakim berkata, Anda tahu Anda salah. Itu bagus dan menyelamatkan saya dari keharusan menginterogasi Anda lagi. Anda sendiri yang memberitahu saya kematian seperti apa yang Anda inginkan. Pengobatan Sen menggertakkan giginya dan berkata, kamu akan dihukum. Hakim berkata, Anda tidak tahu cara kematian mana yang lebih baik. Meminta dukungan di luar pengadilan. Yah, saya akan membiarkan orang-orang di luar ruang sidang memberitahu Anda kematian mana yang cocok untuk Anda. Apakah ada di antara Anda yang memiliki kebaikan? Saran. Omi berkata, Hakim, lupakan saja, hukum dia dengan 5 petir, biarkan dia mati dengan cepat dan tidak terlalu menyakitkan. Omi awalnya berpikir untuk mengeksekusinya pada dini hari, atau perlahan menyiksanya sampai mati. Tapi setelah itu memikirkannya, dia harus diselamatkan, jadi dia menyarankan untuk memberikan 5 petir dan mati dalam 1 detik. Ini adalah cara terbaik untuk mati tanpa rasa sakit. Inkuisitor berkata, kalau begitu, saya akan melakukan seperti yang Anda katakan, 5 halilintar. Pengobatan Sen memandang Omi dan menggertakkan giginya. Omi, aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku adalah hantu. Omi berkata, pengobatan Sen, kamu membawa semuanya sendiri. Hakim ketua berteriak, sidang selesai, tunda sidang. Ketika pengadilan ditunda, perintah segera diberikan untuk diserahkan ke Istana Ilahi Penegakan Hukum. Setelah itu kedua penjahat diserahkan ke Istana Penegakan Hukum, dan eksekusi setelah itu akan menjadi tanggung jawab penegakan hukum ilahi. Istana. Tentu saja, jika Istana Divin Penegakan Hukum mengajukan keberatan, maka pengadilan ulang akan diperlukan. Tetapi sayangnya, Istana Divin Penegakan Hukum tidak keberatan dengan putusan Istana Divin Yudisial, sehingga akan menunggu eksekusi besok. Omi menghela nafas dalam hatinya, akhirnya, membuat Sen Medicine membayar harganya. Keesokan harinya pada siang hari, Omi tiba di Singtai di luar gerbang Chaotian. Mulai sangat awal, ada kerumunan penonton di sini. Sekitar tengah hari, pengobatan Sen dan Gang Sen dikawal ke sini. Suatu malam tanpa melihat, Sen Yao kurus kering, Sen Gang juga penuh dengan kematian. 2 orang sekarat, sangat menyedihkan. Omi melihat mereka dan juga menghela nafas. Namun, Omi tidak bisa membiarkan mereka pergi. Selain itu, hal-hal telah sampai pada titik ini. Itu bukan sesuatu yang bisa dilepaskan begitu saja oleh Omi. Sampai pada titik ini, mereka harus dibunuh. Jika tidak, orang lain akan mengatakan bahwa emosi surgawi Istana Ilahi Yudisial, dan Istana Ilahi Penegakan Hukum semuanya mendukung hukum. Tidak ada lagi ruang untuk mereka. Jam tengah hari telah tiba. Pertama, Sen Gang dibawa ke panggung, dan dieksekusi oleh Algojo dengan Death Sword, memenggal kepalanya serta roh primordialnya dalam 1 pukulan. Ayah, obat Sen mendesis pada saat ini. Pengobatan Sen benar-benar menyesal di dalam hati, benar-benar tidak menyangka bahwa Omi akan memiliki bagian belakang panggung yang begitu dalam dan benar-benar membuat Istana Kehakiman dan Penegakan Hukum benar-benar mendukungnya. Selanjutnya, itu adalah Sen Yao. Guntur besar seukuran rumah di langit meledak, dan itu adalah 5 petir, 1 demi 1, dan pada saat 5 petir turun, pengobatan Sen sudah menjadi abu dan asap. Sama seperti itu, eksekusi selesai. Omi meninggalkan Singtai dalam diam, berkata dalam hatinya, pengobatan Sen, saya harap Anda tidak menyalahkan saya, Andalah yang pertama kali memprovokasi saya. Omi kembali ke barak, dan sudah waktunya bagi Omi untuk menemukan Dewa Perang Bermata 3 selanjutnya. Omi ingin menggunakan kemampuannya untuk masuk ke tim pertempuran serigala, tidak yakin apakah itu akan sulit, Omi hanya bisa mencoba yang terbaik. Namun, begitu Omi tiba di barak, seorang wanita cantik datang mencarinya. Ming Yue, apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah kamu dikirim ke kuil divisi surgawi? Omi, aku kembali khusus untuk mencarimu. Kata Akatsuki. 2283. Oh, apa itu? Omi, bisakah kau memaafkan kakekku? Pinta Akatsuki. Ah, untuk masalah ini. Ya, kakekku secara khusus mengirim saudara laki-lakiku untuk meneleponku kembali. Sejujurnya, saya tidak mengambil hati sama sekali apa yang Anda maksud dengan pengampunan. Itu artinya, kamu dan keluargaku masih berteman. Aku berteman denganmu, dan saudaramu. Bagaimana dengan keluargaku? Kenapa harus dengan rumahmu? Omi, kakekku ingin mengundangmu ke rumahku sebagai tamu. Sial, masih tamu, kakekmu berpikir bahwa dia belum cukup mempermalukanku hari ini, kan? Bukan itu, kakekku benar-benar ingin meminta maaf padamu. Baiklah, tidak perlu, saya bukan orang besar, tidak perlu menyenangkan saya, bahkan jika saya melakukannya, saya tidak akan mendapatkan imbalan apapun. Pergi ke Dewa Perang 3 Mata, aku akan mengambil penilaian dan masuk ke tim pertempuran Serigala Langit. Omi, kamu luar biasa. Oh, aku hanya melakukan gerakan, aku pergi. Ming Yue tampak sedikit tersesat, pergi setelah pertemuan yang terburu-buru. Setelah mengambil beberapa langkah, Omi tiba-tiba berbalik dan berkata, Ming Yue, jika Anda meminta saya bersedia untuk kembali ke Dewa Perang 3 Mata besok.
Mengapa saya harus meminta Anda? Apakah Anda bersedia menemani saya hari ini? Haha, apapun bisa terjadi jika kamu menginginkannya. Oh, jadi kamu tinggal bersamaku dan kembali besok. Oke, Omi jelas tidak pergi lagi dan pergi dengan Ming Yue, dan mereka bermain terlambat. Pada malam hari, mereka berdiri di jalan sebuah pulau yang menjorok. Apakah kita akan kembali ke barak malam ini? Tanya Akatsuki. Omi tersenyum, sudah agak terlambat untuk kembali ke barak, dan kita berlari agak jauh hari ini. Jadi apa yang kamu maksud? Ada penginapan peri di depan, kenapa kamu tidak pergi ke penginapan dan menanganinya? Apakah kita bersama? Kalau kamar tinggal satu, bagaimana kalau kita tinggal bersama? Dan jika lebih dari satu kamar, maka kita akan tinggal sendiri-sendiri, tergantung kehendak Tuhan. Usul Don Omi. Ya, itu surgawi untuk dilihat. Omi dan Ming Yue berjalan ke penginapan tidak jauh di depan. Halo, bos, bantu saya membuka 2 kamar atas. Kata Omi. Saat ini, baik Omi maupun Ming Yue agak gugup bertanya-tanya apakah ada 2 kamar. Tepat ketika jantung mereka berdetak lebih cepat, bos itu berkata, "Oke Le, 2 kamar atas." Tiba-tiba, Omi merasa kasihan di dalam, sepertinya itu adalah kehendak Tuhan. Demikian juga, Ming Yue mendengar bahwa ada 2 kamar, dan untuk beberapa alasan, dia merasa sedikit tersesat di dalam, mungkin, dia lebih menantikan hanya 1 ruangan di dalam. Namun, pada saat itu, keadaan berubah menjadi lebih buruk. Bos itu berkata, "Ya ampun, kebetulan, tidak ada lagi 2 kamar atas, hanya 1 kamar yang tersisa. Saya mengharapkan 2 lagi, baru saja seseorang telah mendaftar." Ah, ya, bagus. Omi sangat gembira. Akatsuki juga tampak tersipu saat kilatan kegembiraan muncul di wajahnya, tetapi segera menutupinya lagi dan tersipu. Bos itu tertekan karena tidak ada 2 kamar, tapi itu sebenarnya terlalu bagus. "Bos, 1 kamar kalau begitu, terima kasih." Omi menerima kartu kamar batu abadi dan berkata kepada Ming Yue, "Ayo pergi, hanya ada 1 kamar yang tersisa, sepertinya itu adalah kehendak para dewa." Ming Yue mengangguk malu-malu dan mengikuti Omi ke atas dengan kepala tertunduk. Bos itu mengawasi mereka. Sosok pria itu, ledakan kecemburuan batin, kecantikan yang menakjubkan. Jika saya adalah pria itu, saya akan benar-benar mati karena kesenangan. Menggunakan kartu kamar, dia memasuki ruangan atas itu. Kamar di sini bukan kamar biasa, begitu masuk ke kamar seperti datang ke dunia lain. Ming Yue tersipu, apa yang kita lakukan malam ini? Bagaimana menurutmu? Saya bertanya padamu. Oh, jika itu adalah kehendak Tuhan, apakah menurutmu adil bagi Tuhan untuk tidak melakukan sesuatu? Oh, apa maksudnya, bahwa kamu juga menantikan untuk melakukan sesuatu? Tapi, kalau keluargaku tahu, aku salah satu dari 10 kecantikan jenius teratas di alam abadi. Aku, di sisi lain, adalah pria tampan jenius nomor 1 di alam surgawi. Betapa narsisnya. Ada pemandian terbuka di depan. Bagaimana kalau kita telanjang dan berenang? Ah, Akatsuki memerah sampai ke telinganya. Kalau begitu aku akan turun dulu. Saat ini, Omi memasuki kolam pemandian dengan telanjang, sementara Ming Yue tersipu dan berdiri di pantai, tidak berani melakukan apapun. Akatsuki, turunlah, toh tidak ada yang bisa melihatmu. Jangan tapi, turunlah, karena Tuhan telah mengatur kita untuk berbagi kamar, ini berarti apapun bisa terjadi. Ming Yue melompat turun dengan pakaiannya, dan Omi berenang. Setelah itu Omi sangat agresif, Ming Yue ingin melawan dan kembali. Dan akhirnya, dengan usaha setengah hati, terjadi sesuatu dengan Omi yang seharusnya tidak terjadi. 2 jam kemudian, Omi dan Ming Yue berpelukan di kolam pemandian. "Omi, saya pikir saya sudah selesai. Saya tidak pernah bermimpi bahwa saya akan mengakhiri karir saya sebagai gadis muda malam ini. Apa yang harus dilakukan? Haha, apa yang bisa saya lakukan? Lihat itu. Jika tidak berhasil, saya akan menikah." "Tapi, kamu sudah memiliki Dinglan, dan Dinghuan itu atau semacamnya." Omi tidak memberitahunya. "Saya memiliki lebih dari 2 wanita daripada mereka. Lebih baik tidak mengatakan apa-apa sekarang." "Ming Yue, aku tidak bisa disalahkan, itu adalah kehendak Tuhan. Aku tidak menyalahkanmu. Lalu apakah kamu menyesalinya?" "Tentu saja tidak. Sebenarnya, kau tahu, aku sudah menyukaimu sejak lama. Kalau begitu tidak ada yang perlu diganggu, kita akan hangout kapan-kapan." Nasti, wajah cantik Ming Yue memerah. Dini hari berikutnya, Omi dan Ming Yue meninggalkan penginapan. Ming Yue kembali ke Istana Ilahi Divisi Surgawi sementara Omi menuju ke kediaman Dewa Perang Tiga Mata. Adapun hubungan Omi dan Ming Yue, itu hanya bisa tetap di bawah tanah untuk saat ini, dan sisanya akan dibahas nanti. Omi segera tiba di kediaman Dewa Perang Tiga Mata. Dewa Perang Mata Tiga tinggal di sebuah pulau kecil terpencil tidak jauh dari pengadilan abadi. Pulau gantung kecil ini sangat indah. Seluruh pulau dimiliki oleh 3 hanya Dewa Perang bermata, hanya seseorang dengan levelnya yang layak untuk tinggal di lokasi yang begitu baik, dan pulau yang terpisah. Tentu saja, semua pulau di sini adalah pulau abadi yang tergantung di langit. Pulau non-laut, ada dunia dari perbedaan antara keduanya. "Dewa Perang Senior, aku datang." Omi melihat Dewa Perang bermata 3. "Omi, apa yang membuatmu begitu banyak hari untuk datang? Apakah kamu sudah menyelesaikan bisnismu? Kembali ke God of War, sudah selesai." "Bagus kalau begitu. Saya akan bertanya sekali lagi sekarang, apakah Anda benar-benar akan diuji untuk masuk ke tim pertempuran Serigala Langit? Jika belum terlambat bagi Anda untuk menyesalinya sekarang, saya hanya dapat mengatur agar Anda masuk tanpa harus dinilai." "Mengapa saya harus menyesal? Saya hanya akan memasuki tim pertempuran Serigala Langit sendiri. Saya tidak akan membiarkan siapapun memandang rendah saya."
Omi, aku bisa memberitahumu bahwa awalnya kamu adalah orang yang belum memenuhi persyaratan untuk masuk ke tim pertempuran Serigala Langit. Jadi jika kamu melakukan penilaian sekarang, aku ragu kamu akan mati karena kamu tidak dapat mencapai kemampuanmu sendiri. Namun, dengan demikian Anda akan mati dalam penilaian. Apakah Anda benar-benar memikirkannya dengan hati-hati? 2284. Baiklah, itu tidak mengecewakanku, jadi mari kita pergi untuk penilaian. Omi mengikuti Dewa Perang Bermata Tiga ke aula yang megah. Dewa Perang Tiga Mata menunjuk ke sebuah pintu di depannya dan berkata, masuklah. Oh, Omi berjalan ke ambang pintu di aula besar, yang gelap. Pada saat itu, telinga Omi berdenging dengan suara Dewa Perang Bermata Tiga. Omi, kamu akan memasuki dunia kuno suci. Penilaianmu sederhana, tinggal di dunia kuno suci. Berapa lama saya harus hidup? Berapa hari? Tidak beberapa hari, tetapi waktu yang lama. Ketika Anda melangkah ke Swansian, Anda meninggalkan dunia kuno suci. Tetapi tentu saja, Anda harus berhasil lulus penilaian akhir, jadi bergembiralah. Ah, lama sekali. Omi tercengang. Dia sekarang adalah seorang immortal Dao Pertengahan. Untuk melangkah ke Swan Immortal, itu bukan sesuatu yang bisa dicapai dalam waktu singkat, dan penilaian akhir apa yang ada di sana. Dewa Perang Bermata Tiga berkata, setiap orang yang memasuki tim pertempuran Serigala Surgawi telah dinilai dengan cara ini. Sejujurnya, pada saat ini di dunia kuno suci, ada dua orang lain sepertimu yang belum keluar dari dunia. Penilaian di dalam, ya, semoga berhasil. Setelah mengatakan itu, Omi merasakan sekelilingnya tiba-tiba berubah. Omi muncul di tempat primitif yang penuh dengan orang-orang biadab, sejenis suku kuno. Orang-orang liar di sini sangat jelek sehingga mereka tidak bisa digambarkan sebagai manusia. Saat itu, seorang pria liar melihat Omi, dan pria liar itu langsung merengek, tidak tahu kata-kata apa yang dia katakan, dan kemudian melompat ke arah Omi. Mata Omi melihat dan orang-orang liar yang melompat ke arahnya. Secara mengejutkan, masing-masing dari mereka adalah seorang immortal pertengahan Dao, dan bahkan seorang anak buas yang tidak jauh darinya juga adalah seorang immortal pertengahan Dao. Ini, bagaimana mungkin? Omi tercengang. Wielding yang tak terhitung jumlahnya, dewa pertengahan Dao yang tak terhitung jumlahnya. Omi tidak lagi punya waktu untuk berpikir terlalu banyak dan segera membuat gerakan pedang untuk membunuh biadab yang melompat ke arahnya. Namun, tidak peduli bagaimana Omi membunuhnya, dalam waktu kurang dari 1 menit, orang biadab yang mati itu hidup kembali dengan utuh, yang hanya seperti neraka. Hanya dengan sarang orang-orang biadab ini, Omi tidak bisa menyelesaikan membunuh mereka bahkan setelah beberapa jam, Omi sepertinya berada dalam pembunuhan tanpa akhir. Namun, orang liar tidak akan mati, sementara Omi akan mati, dan kekuatan di tubuhnya berangsur-angsur berkurang. Omi telah membunuh selama beberapa jam dan tidak bisa lagi membawanya sedikit pun. Ah, apakah itu? Apakah saya akan mati setelah saya masuk? Saya bahkan tidak bisa menyelesaikan membunuh mereka jika mereka mati dan hidup kembali seperti ini. Tidak, saya harus lari dulu. Meskipun mereka berdua adalah dewa pertengahan Dao, orang-orang biadab ini bukan tandingan Omi, tetapi segerombolan dari mereka bisa mengubur Omi dengan seluruh darah mereka. Pada saat ini, di kejauhan, seorang pria dan seorang wanita berdiri di atas pohon. Pria itu berkata, ini dia penilaian lain. Wanita itu mengangguk. Pria itu, kekuatan bertarungnya tidak buruk, semua pada level yang sama. Dia merasa seperti dia membunuh yang lebih lemah. Sekuat dia tidak sekuat kamu. Itu belum tentu benar, mungkin dia menyelamatkan tangan. Sudah berjam-jam dan dia masih belum selesai membunuh, itu tidak seperti dia menyelamatkan tangan. Jika dia tidak membunuh semua orang liar dalam 1 menit, orang liar akan terus bangkit sepanjang waktu, tetapi ada 100 orang liar yang mengepung. Dia saat ini, dan membunuh 100 level yang sama dalam 1 menit bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh pendatang baru yang normal. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan anak ini. Ketika kami pertama kali memasuki penilaian dunia kuno suci, pertemuan pertama kami hanya sekitar 50 orang liar, dan dia, langsung 100 makanan pembuka ini enak. Acak di mana saja dari 50 hingga 100. Apakah kita akan naik dan membantunya sedikit? Kata wanita itu. Atau tidak dia masih bisa mengaturnya sendiri. Tetapi jika dia benar-benar tidak bisa, mari kita bicarakan. Omi mencoba lari, tetapi dia tidak bisa, karena tidak peduli bagaimana dia berlari. Dia berada dalam jangkauan sarang orang-orang liar ini. Sial, apakah aku harus membunuh semua wielding? Pada saat ini, Omi punya ide cerdas, orang-orang liar ini biasanya dibangkitkan dalam waktu sekitar 1 menit. Jika dia membunuh semua orang liar dalam 1 menit, bukankah itu akan memperlancar pelariannya? Tetapi membunuh 100 rekan-rekannya dalam 1 menit, Omi belum pernah melakukannya sebelumnya, dan orang-orang biadab di sini jauh lebih kuat daripada dewa pertengahan Dao biasa di luar. Sepertinya aku harus membunuh semua orang liar dalam 1 menit. Omi mulai bekerja ke arah ini. Omi mengeluarkan kekuatan susunya, dan akhirnya, dia membunuh lebih dari 50 dalam 1 menit. Tidak, itu masih setengah jalan. Datang lagi. Omi melanjutkan lagi. Tapi sayangnya, kekuatan tempurnya sudah mencapai puncaknya. Tidak peduli berapa banyak dia membunuh, dia masih tidak bisa membunuh mereka semua dalam 1 menit, dan Omi tidak menyembunyikan kekuatan tempurnya. Jadi itu sia-sia. Untuk mencoba kembali, teknik tersembunyi bintang Omi tidak banyak berguna dalam situasi ini. Untuk pertama kalinya, Omi merasa dirinya cukup lemah. Omi semakin lelah. Jika dia terus seperti ini, dia benar-benar akan mati di sini. Saya harus memiliki kekuatan bertarung saya, kekuatan hukum besar tersembunyi bintang saya, meningkat dalam sekejap. Omi segera menutup matanya dan memasuki ruang kedalaman.
Sayangnya, ketika Omi membuka matanya setengah detik kemudian, dia tidak melakukannya, artinya ide Omi untuk mengupgrade Star Hidden Grid Law telah gagal. Tentu saja, bisa juga karena waktunya terlalu sedikit. Sepertinya aku hanya bisa memulai dengan pedang Dewa Matahari dan Bulan dan pedang Dewa Sura. Pedang Dewa Matahari dan Bulan dan pedang Dewa Sura, aku telah berlatih hingga lebih dari 80 lapis, dan kombinasi pedangnya sangat bagus. Sekuat 130 lapisan, sekarang saya harus meningkatkan kedua teknik air tearing ini menjadi setidaknya 100 lapisan. Omi memejamkan matanya lagi. Setengah detik kemudian, Omi gagal lagi. Setengah detik adalah sekitar beberapa jam setelah memasuki ruang kedalaman. Sangat singkat, itu tidak cukup waktu. Omi agak cemas. Apa yang harus dilakukan? Semuanya gagal, yang berarti saya tidak dapat meningkatkan kekuatan bertarung saya. Jika ini terus berlanjut, saya akan kelelahan dalam beberapa jam. Pada saat itu, Omi memiliki kilasan kebijaksanaan. Pedang digabungkan. Tidak peduli berapa banyak mereka digabungkan, itu masih pedang ilahi matahari dan bulan dan pedang ilahi sura. Bagaimana jika saya bisa membuat dua teknik merobek udara ini, menggabungkannya bersama? Apakah kekuatannya meningkat? Fusi pedang dan pedang. Omi sepertinya sudah menemukan jalan keluar. Dengan demikian, Omi menutup matanya 7 atau 8 kali berturut-turut, dan ketika dia membukanya untuk ke-9 kalinya, sudut mulut Omi sedikit tersenyum. Penyatuan pedang dan pedang, aku sudah menyelesaikannya. Setelah peleburan bilah dan pedang, Omi tidak lagi menggunakan pedang ilahi matahari dan bulan dan pedang ilahi Shuro dengan kedua tangannya secara terpisah, tetapi sebaliknya, ia telah menggabungkan dua teknik merobek udara menjadi satu, mengubahnya menjadi jenis baru. Teknik air tearing. Omi menamakannya, Sura Matahari dan Bulan. Kekuatan Sun dan Moon Sura dibuat dengan menggabungkan titik kekuatan terkuat dari dua teknik air tearing, Sun and Moon Divine Sword dan Sura Divine Sabre. 2285. Jadi, kekuatan Sun dan Moon Sura tidak lagi biasa. Tatapan Omi dingin saat dia melihat ratusan atau lebih biadab di depannya. Omi memegang pedangnya di kedua tangannya. Wow, lebih dari 20 dari mereka tewas dalam satu gerakan. Wow, lebih dari 20 lebih. Dalam 5 gerakan, Omi menebas semua lebih dari 100 dan waktu, itu hanya 30 detik. Sebelumnya, tidak mungkin untuk membunuh mereka dalam 1 menit, tetapi sekarang, ketika pedang ilahi matahari dan bulan dan pedang ilahi Shuro berevolusi menjadi Sura Matahari dan Bulan, itu adalah 30 detik. Omi tersenyum acuh tak acuh. Omi juga tidak lari, karena kekuatannya meningkat dan dia sama sekali tidak takut dengan kebangkitan buas. Namun, yang tidak diharapkan Omi adalah setelah 1 menit orang buas itu tidak bangkit. Baru saat itulah Omi menyadari bahwa selama mereka membunuh semua orang biadab dalam 1 menit, mereka tidak akan bangkit dan jika mereka tidak membunuh mereka semua, mereka akan terus bangkit, dan mereka semua akan berada dalam keadaan berdarah-darah. Keadaan setelah kebangkitan. Pada saat ini, di kejauhan, di atas pohon, wanita itu berkata, siapa pria ini? Begitu kuat dia tampaknya telah melatih teknik air tearing ke tingkat yang lebih tinggi, melakukannya hanya dalam waktu singkat. Dengan memasuki ruang angkasa yang dalam, pria itu melihat Omi begitu kuat tapi dia tidak terlalu nyaman di dalam. Awalnya, di sini, hanya ada mereka berdua untuk menilai, seorang pria dan seorang wanita, tetapi sekarang pria lain telah datang, 2 pria dan seorang wanita, dan pria yang baru saja tiba tampaknya sangat kuat, jadi tidak nyaman. Sayangnya, wanita itu salah. Omi sama sekali tidak mempraktikkan teknik air tearing pada tingkat yang lebih tinggi, melainkan peningkatan kualitatif yang lengkap. Sekilas Omi melihat di kejauhan, seorang pria dan seorang wanita berdiri di atas pohon. Omi ingat ketika dia masuk, Dewa Perang Tiga Mata mengatakan bahwa sudah ada seorang pria dan seorang wanita yang dinilai di sini. Omi langsung terbang. Halo, kalian berdua yang dikatakan Dewa Perang Tiga Mata sedang dinilai di sini, kan? Omi mengambil inisiatif untuk bertanya. Laki-laki dan perempuan, laki-laki sekitar 1,7 meter, kulitnya agak gelap, rambutnya agak keriting, dan bibirnya merah. Singkatnya, mereka termasuk yang lebih jelek, sedangkan wanita, dengan cantik wajah dan tubuh yang indah, secara mengejutkan merupakan kecantikan yang lengkap, dan memiliki daya tarik khusus tentang dirinya. Wanita itu berkata, ya, nama saya Cheng Yu. Cheng Yu. Omi merasa seperti pernah mendengar nama itu di suatu tempat. Apa, Anda mengenal saya? Wanita itu tersenyum agak bangga, bagaimanapun juga, dia memang memiliki sedikit reputasi, salah satu dari 10 keindahan jenius dari alam abadi. Namun, pada saat berikutnya, Omi menggelengkan kepalanya dan berkata, belum pernah mendengarnya. Oh, Cheng Yu itu mengerutkan bibirnya. Pria jelek yang berdiri di belakang Cheng Yu mendengus, Cheng Yu adalah salah satu dari 10 keindahan jenius dari alam abadi, tetapi Anda belum pernah mendengarnya, saya pikir Anda hanya berpura-pura. Berpura-pura. Mengapa saya harus berpura-pura? Anak laki-laki cantik jenius pertama Omi Immortal Realm saya bahkan belum mengatakan apa-apa. Ah, bocah tampan jenius pertama dari alam abadi. Kenapa aku belum pernah mendengarnya? Kedua orang ini, wanita itu juga seorang Dao Immortal pertengahan, tetapi pria itu adalah Dao Immortal yang terlambat. Omi berkata, jangan bercanda, nama saya Omi, saya harap kalian berdua akan menjaga saya. Cheng Yu berkata, sama-sama omong-omong, tetapi apakah Anda baru saja berlatih pedang ilahi matahari dan bulan dan pedang ilahi sura? Tepat sekali, apakah kamu juga? Tanya Omi. Itu tidak benar, apa yang aku latih adalah mantra galaksi Luo besar. Omi terkejut, mantra besar Luo galaksi, ini adalah mantra yang lebih kuat daripada hukum besar pergeseran bintang, atau bahkan hukum besar tersembunyi bintang.
Sayangnya, mantra kuat seperti itu biasanya itu tidak ditransmisikan secara lahiriah. Omi, kamu luar biasa. Kamu baru saja memasuki Deep Space lebih dari 10 kali berturut-turut. Dan kamu juga, selama itu, melatih Surah Divine Blade dan Sun and Moon Divine Sword dalam lusinan lapisan. Hehe, Omi tidak mau repot-repot menjelaskan. Omi bertanya, bisakah Anda memberitahu saya apa yang terjadi di dunia kuno suci? Itu hanya tempat penilaian pertempuran yang baru saja kamu alami hanyalah level pertama, lalu ada level kedua, level ketiga, dan itu lebih sulit dari sebelumnya. Misalnya, untuk level kedua, kamu harus membunuh 200 orang liar dalam 1 menit. Untuk tingkat ketiga, Anda perlu membunuh 300 dalam 1 menit. Untuk tingkat keempat, 500 dalam 1 menit. Setelah itu, ada 500 dalam 10 detik, 1001 detik, dan seterusnya, lebih keras dan lebih keras lagi dan lagi. Dan kita meningkatkan dalam 1 pembunuhan, atau mati. Begitu. Perintah Omi, membunuh 501.000 detik itu bahkan tidak mendekati kuat. Tampaknya setelah Omi ada banyak-banyak area kekuatan yang harus ditingkatkan, atau dia pasti tidak akan bisa lulus penilaian. Cheng Yu menambahkan, jika Anda dapat mencapai Xuanxian secepat mungkin, maka Anda hanya perlu melewati tingkat kesulitan pamungkas, dan Anda akan dianggap lulus penilaian. Saya tidak tahu seberapa sulit tingkat kesulitan pamungkasnya. Kita yang belum mencapai Xuanxian hanya bisa meningkat lagi dan lagi dengan 1 pembunuhan. Terima kasih sudah memberitahu saya sudah mengerti. Sampai waktu berikutnya, berapa lama? Tanya Omi. Cheng Yu berkata, sebenarnya, kamu tidak perlu bertanya padaku, kamu bisa melihat telapak tanganmu sendiri. Omi sibuk melihat telapak tangannya, dan di beberapa titik, sederet karakter kecil muncul di telapak tangannya. Dikatakan, level pertama, lulus. Apa artinya? Oh, kamu baru saja membunuh lebih dari 100 orang liar dalam 1 menit, itu level pertamamu. Level pertama biasanya hanya makanan pembuka. Tingkat kedua adalah membunuh 200 orang liar per menit. Jika Anda merasa memiliki kekuatan, Anda dapat langsung melewati tingkat kedua atau bahkan ketiga. Jika Anda merasa belum memiliki kekuatan, jangan impulsif, pelajari kekuatanmu dan tingkatkan kekuatanmu sebelum pergi. Oh, begitu. Beranikah aku bertanya, berapa level kalian semua sekarang? Cheng Yu berkata, aku di tingkat keempat. Wow, 1 menit membunuh 500 orang biadab dengan level yang sama. Ya, Sung Giu mengangguk. Wow sial, sangat mengagumkan. Omi sangat terkesan, Omi sekarang, berdasarkan kekuatan tempur tingkat pertama barusan, dapat membunuh lebih dari 200 menit. Itu tidak tampak seperti perbedaan besar. Cheng Yu berkata, kakak Usui di sampingku ini, dia telah melewati 5 level. Oh, Omi berkata, lalu kemana saya harus melewati level kedua sekarang setelah saya yakin bahwa saya telah melewati level kedua? Ikuti aku. Omi mengikuti Cheng Yu itu ke depan, ada suku liar lain di sana. Ada tingkat kedua di sana, 200 orang liar, membunuh mereka semua dalam 1 menit dianggap melewati tingkat kedua. Hei, aku pergi kalau begitu. Apakah kamu tidak akan istirahat? Tidak perlu, aku punya keyakinan. Omi segera mengisi daya. Setelah itu, Omi melemparkan Sun dan Monsura, 1 tebasan lebih dari 20, dan 1 menit kemudian, tepatnya, Omi telah membunuh 200 orang liar. Omi melihat telapak tangannya lagi, menunjukkan beberapa kata, level kedua berlalu, dan Omi tersenyum hehehe. Pada saat ini, di aula utama di luar, Dewa Perang Tiga Mata sedikit terkejut, apakah saya melewatkannya? Dilihat dari takdir Omi, itu tidak terlalu luar biasa, jadi bagaimana dia bisa melewati level kedua dalam waktu yang singkat? Bab 2286. Omi, kamu luar biasa, kamu baru saja masuk dan melewati rintangan kedua. Kata Cheng Yu kagum. Apakah itu berarti itu luar biasa? Tentu saja, seperti saya ketika saya melewati tingkat kedua, itu 100 tahun sejak tingkat pertama, dan ada juga kakak laki-laki Usui, ketika dia melewati tingkat kedua, itu 2000 tahun kemudian. Sial, selama itu, Omi kaget, Omi tidak pernah berencana tinggal selama ini. Pria bernama Wuli mendengus, apa maksudmu begitu lama, apakah kamu mencemoohku? Aku tidak berani, tidak peduli apa, kakak Usui, kamu sekarang adalah orang yang telah melewati tingkat kelima. Anggap kamu sedikit sadar diri. Cheng Yu tersenyum, Omi, ayo pergi, kami sudah membangun rumah di dekat sini, kamu bisa tinggal bersama kami. Aku tidak setuju, kata orang yang dipanggil Uluo. Kakak Unyu, kenapa? Cheng Yu bingung. Bahwa User tertekan di dalam pikirnya, seorang pria dan wanita yang kesepian, untuk melihat apakah ada kesempatan untuk mengajak Cheng Yu berkencan. Meskipun dia tahu dia tidak layak, Cheng Yu tidak mungkin memandangnya, tapi apa jika Sang Dewi kesepian? Kalau Sang Dewi membutuhkannya, tetapi sebelum itu bisa terwujud, seorang Omi masuk, dan bola yang sangat tampan, dan sekarang dia ingin tinggal di rumahnya, bermimpi. Omi tersenyum, tidak masalah, aku juga akan membangun rumah sendiri, tepat di lembah di depanku. Cheng Yu mengangguk dan berkata, baiklah. Cheng Yu tidak bisa berkata apa-apa, lagi pula, rumah itu pertama kali dibangun oleh Usui. Ulo itu bangga pada dirinya sendiri dan diam-diam berkata, nak, Cheng Yu hanya bisa tinggal bersamaku, jadi tersesat, ya. Omi melihat kepuasan di mata-mata jeleknya dan tersenyum di dalam hatinya, segera berkata kepada Cheng Yu, aku berencana membangun 2 kamar, kamu tidak harus tinggal di sisiku. Cheng Yu tercengang, Omi bahkan belum membangun rumah dan mengundangnya. User itu panik, Cheng Yu, rumah Omi bahkan belum dibangun, kamu mungkin belum terbiasa tinggal di sana, selain itu, kamu sudah lama tinggal di pihak kami.
berpindah tempat dengan mudah tidak akan baik untuk kamu. Kultivasi. Uluo tertekan dan menatap Omi dengan marah. Anak ini, dia bahkan sampai pada trik ini. Omi berkata, Cheng Yu, kita berada di level yang sama, kita hidup bersama, kita pasti memiliki lebih banyak topik ah. Selain itu, kamu adalah wanita cantik dari dunia abadi, saya adalah pria tampan dari dunia abadi, keduanya lebih eye-catching. Lihat ke atas dan lihat, di antara kita untuk waktu yang lama tidak akan mempengaruhi muta. Usuo itu tiba-tiba menjadi marah. Omi, apa maksudmu? Apa yang kamu katakan adalah bahwa aku jelek dan itu mempengaruhi suasana hatiku untuk membiarkan Cheng Yu melihatku untuk waktu yang lama, kan? Ah, tidak, itu benar-benar tidak berarti, kamu salah paham. Kata Omi. Omi tidak ingin terlalu membuat marah Uluo ini. Bagaimanapun juga, dia adalah Dao Immortal yang terlambat dan kekuatannya benar-benar melonjak Omi. Bahkan jika dia juga seorang Dao Immortal pertengahan, kekuatannya masih lebih kuat dari Omi karena dia telah melewati yang kelima tingkat dan bisa membunuh 800 orang liar dalam 1 menit. Sementara Omi bisa membunuh hingga 200 dalam 1 menit dan itu adalah ukuran kekuatan terbesar. Mereka semua dapat berpartisipasi dalam penilaian tim pertempuran serigala. Mereka semua adalah dewa perang antara dewa perang. Omi pergi sendiri ke lembah terdekat dan membangun 2 rumah kayu. Alasan mengapa dia membangun 2 dicadangkan untuk Cheng Yu, kalau dia pindah. Setelah membangun rumah, Omi mulai bercocok tanam. Omi berkata, jika saya ingin melewati level ketiga, saya harus membunuh 300 savage per menit dan level keempat, saya harus membunuh 500 savage per menit. Itu terlalu besar, saya hanya bisa membunuh paling banyak 200 sekarang tidak peduli berapa banyak saya membunuh mereka. Saya khawatir tidak akan butuh waktu lama bagi kekuatan saya untuk bangkit kembali. Pada saat ini, hati Omi bergerak, diam-diam berkata, aku memiliki 2 tangan sebelumnya, masing-masing melakukan teknik merobek kosong. Tapi sekarang, aku telah menggabungkan pedang Dewa Matahari dan Bulan dan pedang Dewa Sura, menjadi satu seni bela diri, Matahari dan Munsura. Jadi saya hanya membutuhkan 1 tangan sekarang, dan tangan lainnya kosong lagi. Jadi, dapatkah saya, dengan kedua tangan, melakukan Sun dan Munsura? Omi segera mulai bereksperimen, menggunakan Sun dan Munsura di kedua tangannya. Benar saja, kekuatannya berlipat ganda lagi. Kekuatannya menjadi 2 kali lipat, jadi bukankah aku bisa membunuh 400 orang liar dalam 1 menit? Aku bisa melewati level ketiga. Omi sangat gembira. Namun, saya belum terburu-buru. Saya hanya kekurangan 100 orang biadab dari tingkat keempat, jadi saya akan melihat apakah saya dapat meningkatkan kekuatan saya sedikit lebih banyak dan mencoba melewati 2 tingkat langsung ke tingkat kelima. Omi memasuki tablet spasial, menutup matanya, dan membuka ruang kedalaman. Selanjutnya, Omi harus melatih Sun and Moon Divine Sword dan Sura Divine Sabre dengan benar sebelum menggabungkannya menjadi Sun dan Moon Sura yang lebih maju. Sehari kemudian, Omi membuka matanya. Shuro Divine Sabre, saya telah berlatih hingga level 130, dan pedang Divine Matahari dan Bulan, saya juga telah berlatih hingga level 135. Kedua teknik air tearing ini telah meningkat pesat dari sebelumnya, dan sekarang jika saya menggabungkan pedang ilahi Shuro dan pedang ilahi Matahari dan Bulan yang telah meningkat dalam jumlah besar, saya akan menjadi Shuro Matahari dan Bulan yang bahkan lebih kuat. Segera Omi menyatu menjadi Sura Matahari dan Bulan yang bahkan lebih kuat. Omi berdiri. Dia sekarang memiliki kepercayaan diri untuk naik ke tingkat keempat. Omi, mau kemana? Baru saja keluar dari lembah, aku bertemu dengan Cheng Yu. Cheng Yu, aku akan melewati level keempat sekarang. Kan, kamu bawa aku ke sana, selamatkan aku dari pencarian. Tidak, kamu baru memasuki Secret Ancient World Assessment kemarin, dan kamu akan melewati level keempat hari ini. Kamu tidak bercanda. Aku tidak bercanda. Aku tidak percaya, kamu pasti bercanda denganku. Cheng Yu berkata, bagaimanapun juga, sangat sedikit orang yang datang pada hari kedua dan melewati tingkat keempat. Lupakan saja jika kamu tidak percaya padaku, aku akan pergi mencari lokasi tingkat keempat sendiri. Tunggu, Omi, jika kamu bisa mengalahkanku, maka aku akan percaya bahwa kamu memiliki kekuatan untuk melewati level keempat. Bagaimanapun juga, akulah yang berhasil melewati level keempat. Baik, kamu bisa melakukannya, atau biarkan aku melihat mantra Daluo Galaksi seperti apa yang kamu miliki. Kalau begitu hati-hati, aku bukan orang liar, dan kamu bukan orang liar, jadi mungkin, mantraku akan cukup mematikan untuk menahanmu. Mampu membunuh sebanyak mungkin orang liar tidak membuatmu lebih kuat atau lebih lemah. Mengerti. Omi segera bersiap. Mata Cheng Yu tiba-tiba berubah dan sebuah nebula muncul di matanya, seperti galaksi besar di luar angkasa. Detik berikutnya, Omi merasa seolah-olah jarak galaksi memisahkan dia dan Cheng Yu. Ini. Omi ngeri, ini adalah mantra yang sangat kuat dipisahkan oleh jarak galaksi, dan garis rambut tidak peduli seberapa banyak Omi menyerang, tidak mungkin menyerang di luar galaksi Tidak dia dan aku, meskipun rasanya seperti galaksi jauhnya, kita tidak bisa benar-benar terpisah sejauh itu. Apa keajaiban mantra ini? Apa keajaibannya? Aku harus mencari tahu ini, atau aku pasti tidak akan menang melawannya. Tenzin berkata dalam hati, tapi waktu tidak memberi Tenzin kesempatan untuk berpikir. 2287. Boom. Omi merasa tubuhnya menerima kekuatan yang kuat dan terbang mundur dengan keras. Namun, di detik berikutnya, Omi sadar. Jarak Cheng Yu dari Omi kembali ke kenyataan. Omi, apakah kamu dianggap kalah? Kamu adalah galaksi Ouroboros. Apa yang terjadi? Mengapa aku merasa seperti berada di galaksi yang jauh darimu? Jadi, aku adalah galaksi Luo hebat ini. Lawanku tidak bisa menyerangku sama sekali. Kalau begitu,
bukankah kamu tak terkalahkan? Melihat tiga alam, bahkan dewa perang tiga mata mungkin tidak dapat menyerang di luar galaksi. Cheng Yu memutar matanya. Bagaimana mungkin? Pertama-tama, seseorang yang lebih tinggi dari wilayahku, galaksi Daluoku mungkin tidak efektif melawannya. Dan kedua, jika ada banyak orang yang menyerangku, aku tidak dapat membuat setiap salah satunya. Sama seperti orang-orang biadab itu, saat ini saya hanya bisa membuat 500 orang biadab pada saat yang sama efektif melawan galaksi Daluo saya. Mengerti? Omi mengangguk. Lalu, kamu kalah dariku, yang artinya, apakah kamu masih memiliki kekuatan untuk melewati level keempat? Oh. Cheng Yu tersenyum. Omi berkata, aku bilang aku mengerti. Maksudnya, prinsip mantra Daluo galaksimu. Aku mengerti, omong kosong. Bukan kamu yang mempraktekkan ini. Bagaimana kamu mengerti? Kamu harus mengerti. Setidaknya latihannya lebih banyak. Lebih dalam dari milikku, kan? Tidak, aku mengerti. Naru, aku menantangmu untuk melakukannya lagi. Kamu adalah pria yang tidak mengakui kekalahan. Yang tadi, aku akui kalah, tapi aku ingin melakukannya lagi. Bagaimana jika kamu kalah dariku lagi? Jika saya kalah lagi dari Anda, saya siap membantu Anda. Anda dapat melakukan apapun yang Anda ingin saya lakukan. Bahkan jika Anda ingin saya memijat punggung Anda. Aku tidak akan mengambil keuntungan darimu jika kamu ingin mengambil keuntungan dariku. Tetapi karena kamu masih ingin bersaing denganku, aku akan memberimu kesempatan. Dan aku tidak percaya bahwa kamu telah meningkatkan kemampuanmu. Kekuatan hanya beberapa menit sebelum dan sesudah. Ayo. Setelah mengatakan itu, mata Cheng Yu tiba-tiba muncul di nebula lagi. Namun, kali ini Omi tidak merasakan galaksi menjauh darinya. Cheng Yu tidak tahu bahwa Omi sudah kebal terhadap tendangan, tetapi jika itu adalah medan perang, pembunuhan pedang akan dilakukan. Sebelum tendangan Cheng Yu mencapai dada Omi menangkapnya, sebuah serangan balik. Bang, Cheng Yu dijepit ke tanah oleh leher Omi, tidak bisa bergerak. Omi melepaskan Cheng Yu dan tersenyum, kamu kalah. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu menolak mantra Daluo galaksiku? Omi tertawa, sederhana saja, jangan pikirkan apapun, dan mantramu tidak akan efektif melawanku. Tidak memikirkan apapun. Ya, anggap dirimu seperti pria kayu. Tidak peduli seberapa kuat mantramu, itu tidak bisa bekerja pada pria kayu, kan? Itu mudah dikatakan, tapi kenyataannya, tidak ada orang yang bisa menganggap diri mereka sebagai manusia kayu. Benar, jadi aku satu-satunya yang bisa melakukan ini, dan mantra Ouroboros galaksimu tidak efektif di depanku. Sialan, Cheng Yu menghentakkan kakinya dengan marah. Baiklah, sekarang bawa aku langsung ke tingkat keempat. Bagaimana dengan tingkat ketiga? Kamu bisa melewati level keempat, apakah ada kebutuhan untuk naik ke level ketiga? Mereka dari kelas Wanxian, langsung ke level tertinggi. Mereka melompati semua level sebelumnya. Semua orang melewati satu level pada satu waktu. Hanya kamu yang bisa melompat, kamu luar biasa. Ayo pergi, aku akan membawamu ke level keempat. Segera Omi datang ke sebuah suku, di mana ada 500 orang liar. Ini dia Omi, selama kamu bergegas ke sana dan membunuh 500 orang liar, kamu akan melewati level keempat. Hehe, Omi segera bergegas. Omi cukup percaya diri di dalam, bagaimanapun juga kekuatannya saat ini jauh lebih kuat daripada ketika dia pertama kali masuk. Yang kemarin, tampaknya dunia kuno suci ini benar-benar tempat untuk menguji kekuatan seseorang. Aduh, tidak lama kemudian, sekelompok orang liar bergegas dan mencekik Omi. Omi juga mulai membunuh dengan ganas dan potongan-potongan orang liar mati di bawah pedang Omi. Di kejauhan, Cheng Yu diam-diam berkata, orang ini benar-benar jenius ilahi, baru datang kemarin, dan hari ini dia sangat kuat. Terlebih lagi, dia pasti sangat pandai dalam seni pertarungan jarak dekat, dan mereka yang kuat dalam pertarungan jarak dekat adalah sebenarnya mereka yang memiliki jalan keluar terbaik, jauh lebih kuat daripada kita yang kuat dengan mantra. Karena mantra itu mematikan, begitu mereka bertemu musuh yang mematikan, mereka hampir tidak berguna, tetapi seni pertarungan jarak dekat, bagaimanapun, bisa berubah setiap saat sesuai dengan situasi, dan kelayakan bertarung mereka jauh lebih kuat daripada mantra. Siapa dia? Aku belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya, dan selain itu, dia sangat tampan. Semenit kemudian, ketika Cheng Yu melihat suku itu lagi, sudah ada tubuh dan sungai darah di mana-mana. Omi menghela napas dalam-dalam, meskipun dunia kuno suci ini virtual, tetapi semuanya nyata. Membunuh begitu banyak orang biadab mengganggu di dalam, tetapi orang-orang biadab ini, pasti mereka akan dibangkitkan lagi. Mereka hanyalah alat. Omi mengambil telapak tangannya dan melihatnya, itu tertulis di telapak tangannya, tingkat keempat berlalu. Hehe, Omi berjalan kembali ke Cheng Yu. Selamat Omi, kamu telah melewati level keempat. Aku memasuki dunia kuno suci lebih dari 1000 tahun sebelum kamu. Namun kemajuannya sama dengan kamu hari ini selama sehari, apakah aku harus sedih? Atau saya sedih? Kata Cheng Yu sambil menghela nafas. Ayolah, kamu tidak seperti saya. Kamu adalah seorang praktisi mantra. Selama mantra Anda meningkat, kemampuan Anda untuk membunuh musuh meningkat. Sementara saya bukan seorang praktisi mantra. Saya mampu membunuh 500 orang. Tapi saya tidak tahu bagaimana meningkatkan kekuatan saya jika saya harus membunuh 800 orang lagi. Selain itu, pedang ilahi matahari dan bulan dan pedang ilahi Shuro yang saya perbaiki keduanya hanyalah teknik merobek udara yang sangat biasa dibandingkan dengan alam surgawi. Benar, saya baru saja akan bertanya kepada Anda, bagaimana Anda menjadi begitu kuat ketika Anda berlatih teknik merobek udara biasa seperti itu? Pedang ilahi bulan matahari dan pedang ilahi Sura adalah beberapa teknik merobek udara terakhir yang diperingkat di surgawi.
Realem, tapi kamu berlatih sekuat teknik merobek udara peringkat 10 teratas. Haha, Anda mengajukan pertanyaan yang bagus, karena apa yang telah saya latih tidak lagi dianggap sebagai pedang ilahi matahari bulan dan pedang ilahi Shuro. Saya telah menggabungkan keduanya, menggabungkan aspek terkuat dari kedua air ini. Teknik merobek menjadi satu set baru teknik merobek udara, bernama Sun Munsura. Tidak hanya itu, saya juga melakukan Sun dan Munsura dengan kedua tangan pada saat yang bersamaan. Kamu benar-benar jenius mutlak. Omi menggelengkan kepalanya. Tidak ada terlalu banyak orang yang lebih berbakat dariku. Kamu bisa masuk ke sini. Bakatmu sama sekali tidak kalah dengan milikku. Hanya saja kita tidak berada di tempat yang sama. Mungkin kamu bakat ada di mantra, sementara bakat saya ada di kreasi teknik air tearik. Tepat pada saat ini, Omi tiba-tiba tampak sadar. Ya, Omi selalu berbakat di bidang ini. Mulai dari alam fana, dan rahasia seni bela diri adalah sesuatu yang sederhana seperti buku penjahat untuk Omi. Omi berkata dalam hati, harusnya, fokus pada aspek ini. Saya tidak harus menuntut setiap aspek untuk menjadi kuat, fokus pada satu hal, satu arah, saya akan berhasil lah. Saya ingin belajar alkimia, dan saya ingin belajar sihir, dan seterusnya. Saya harus membuat pilihan, melepaskan yang lain dan berspesialisasi dalam satu. 2288. Hei, apa yang kamu pikirkan? Naru berteriak beberapa kali sebelum rasa sakit itu muncul di benaknya. Tidak apa-apa. Omi, ayo kembali, aku ingin tinggal bersamamu dan tinggal bersamamu. Kata Cheng Yu. Omi terdiam. Kenapa kamu mau tinggal bersamaku? Kamu tidak takut User marah? Aku bukan siapa dia, kenapa aku takut dia marah? Aku pikir lebih menyenangkan bagiku untuk tinggal bersamamu. Juga, kamu lebih pintar. Mungkin, kamu bisa membantuku melatih sihirku. Bukankah itu Uzo bagus? Dia bisa masuk penilaian di sini, jadi bakatnya secara alami tidak perlu diragukan lagi. Aku tidak mengatakan bahwa bakatnya tidak bagus, tapi dia pasti jauh lebih rendah darimu jika dibandingkan. Juga, gagak itu, aku tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Dia selalu suka menjilatku, merebus air untuk kaki saya dan memanggang saya daging dan sebagainya. Saya tidak merasa seperti itu. Oh, dia pasti ingin menyentuhmu dan menjadikanmu pacarnya. Tidak mungkin, kita bahkan tidak berada di halaman yang sama, oke. Itulah mengapa kamu tidak menyukainya. Memang, aku tidak menyukainya. Omi bertanya, kalau begitu aku tidak takut, aku juga akan menjilatmu. Kamu, haha kan. Cheng Yu tersenyum, sepertinya agak malu. Omi berkata, aku akan kamu sangat cantik, bukankah baik mengejarnya sebagai pacar? 10 keindahan alam surgawi yai, seluruh alam surgawi, bahkan yang abadi seperti aku adalah seorang tawa abadi. Tidak perlu dikatakan. Omi berkata dalam hatinya, 10 wanita jenius terbaik di alam surga, aku sudah menyerap 2 di antaranya, hehehe. Omi masih cukup berprestasi, tetapi hanya Dinglan yang tidak bisa lolos bahwa Ming Yue, Omi, dan dia adalah yang terbaik dalam hubungan bawah tanah. Jika orang tahu, mereka mungkin tidak mendapatkan persetujuan keluarga Ming Yue. Meskipun kakek Ming Cheng sekarang sangat menyenangkan bagi Omi, tetapi Ming Yue adalah salah satu dari 10 jenius paling cantik. Dia bisa menikahi seseorang yang jauh lebih baik daripada Omi. Bahkan, tingkat keabadian tingkat tinggi bisa menikah. Omi bukanlah satu bintang yang lebih buruk daripada yang tinggi peringkat tingkat abadi. Hati Cheng Yu bersenandung bangga, tidak mudah mengejarku. Omi berkata, begitu saya lahir, Peramal mengatakan bahwa semua wanita cantik di dunia akan menyukai saya. Apakah Anda percaya itu? Narsisis, kamu pikir kamu daging dan kentang? Semua orang harus menyukaimu. Hahaha, bercanda. Ketika Omi memikirkan masa depannya, tapi itu saja, dia tidak bisa mengangkat semangatnya sedikit pun. Pada saat ini di luar, Dewa Perang Tiga Mata terkejut. Hanya 2 hari setelah memasuki dunia kuno suci, dia melewati tingkat keempat. Astaga, sepertinya aku harus pergi dan berbicara dengan Putri Nianzi. Bahwa orang ini tidak super luar biasa, tetapi tidak terduga. Omi tiba di kediaman Putri Niantide. Beri hormat kepada Putri Niantides. Paman Tiga Mata, ada apa? Itu, untuk melaporkan sesuatu padamu. Bukankah aku meminta Omi untuk bergabung dengan tim pertempuran Serigala Langit sebelumnya? Oh, ya, aku baru saja akan bertanya padamu. Bagaimana kabar Omi di tim Skywolf? Putri, Omi tidak menerima bahwa saya langsung membiarkan dia masuk ke tim pertempuran Serigala Langit. Dia harus mengandalkan keterampilannya sendiri untuk menilai untuk masuk. Jadi saya harus mengaturnya untuk pergi ke dunia kuno suci. Tapi saya tidak berharap bahwa Omi tidak sederhana. Apa yang salah? Omi yang saya simpulkan sebelumnya tidak terlalu luar biasa. Tetapi dia baru memasuki dunia kuno suci 2 hari yang lalu dan melewati level keempat. Anda tahu, saat itu, Anda juga baru memasuki hari kedua, dan melewati level kelima, Omi. Belum mengejar Anda, tetapi dia sudah dekat dengan Anda, dan berada di kategori paling atas di antara orang-orang yang telah memasuki penilaian demikian. Putri Nianzi terkejut. Pada kenyataannya, asumsi Putri Nianzi tentang Omi juga rata-rata, tetapi tidak terlalu menonjol. Benar-benar palsu, bagaimana dia melakukan itu? Putri, berbicara tentang itu, aku bahkan lebih terkesan, bahwa Omi, yang dulu berasal dari Akademi Abadi, dia hanya berlatih pedang Dewa Matahari dan Bulan dan pedang Dewa Sura. Kau harus tahu bahwa kedua teknik merobek hanya berada di peringkat terbawah di alam surgawi. Mereka biasa saja. Omi, di sisi lain, mengandalkan 2 teknik merobek udara ini untuk mencapai level ini. Tidak mungkin.
Saya mengatakan yang sebenarnya. Tentu saja, Omi juga berlatih teknik pergeseran bintang di Akademi Abadi, tetapi teknik pergeseran bintang hanyalah mantra peringkat menengah hingga rendah di alam surgawi. Terakhir kali di medan perang iblis surgawi, Omi mengandalkan hukum besar pergeseran bintang ini untuk membunuh Raja Iblis Swanxian, yang mengejutkan banyak makhluk abadi di pengadilan abadi. Namun, Raja Iblis Swanxian itu, bagaimanapun juga, hanyalah Iblis Swanxian yang sangat biasa, bukan yang bisa dilawan, jadi hanya meniup hembusan angin, dan tidak ada yang membicarakannya setelah itu. Juga, semua dewa pasti menyimpulkan bahwa Umi adalah orang biasa, bahkan aku berpikir begitu. Putri Nianzi berkata, ya, terakhir kali di medan perang iblis surgawi, Omi, dalam situasi hidup dan mati, menciptakan dan mereformasi teknik pergeseran bintang menjadi teknik tersembunyi bintang yang lebih kuat, yang menunjukkan bahwa dia adalah orang yang pandai menciptakan. Itu benar, kali ini, di dunia kuno suci, dia juga memodifikasi pedang ilahi Sura dan pedang ilahi matahari dan bulan menjadi teknik air merobek yang lebih kuat sebelum dia bisa melewati 4 level dalam 2 hari. Ya, aku tahu kamu kembali, dan jika ada hal lain tentang dia, beritahu aku dulu. Oke, Dewa Perang Tiga Mata pergi, tapi di dalam, Dewa Perang Tiga Mata berkata, ada yang tidak beres mengapa sang putri begitu peduli pada Omi. Omi hanyalah penjaga masa depannya. Sayangnya, mungkin aku terlalu memikirkannya, sang putri hanya mengkhawatirkan seorang bawahan. Di dunia kuno suci, Omi kembali ke lembah tempat dia tinggal. Sekarang rintangan keempat telah dilewati. Kemudian, tingkat kelima kapan akan dilewati? Tingkat kelima, membunuh 800 orang biadab dalam 1 menit ini benar-benar bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. 800 orang biadab ini, meskipun mereka memiliki level yang sama, untungnya, orang biadab ini semua hanya milik Dewa Dao biasa. Dari level yang sama, bukan jenis yang bisa dilawan oleh setiap orang, jika tidak mungkin membunuh mereka. Omi diam-diam berkata, sangat sulit untuk membawa keterampilan seni bela diri saya ke tingkat berikutnya. Saya sudah menyelamatkan pikiran saya, bahkan jika saya melatih pedang ilahi matahari dan bulan dan pedang ilahi Sura ke tingkat atas 200 tingkat, dan kemudian menggabungkannya ke dalam Sun dan Mun Sura, itu masih tidak lebih kuat dari sekarang. Bagaimanapun juga itu bukan perubahan kualitatif. Tepat pada saat ini, suara Cheng Yu datang dari luar. Omi, aku sudah pindah. Omi berjalan keluar dari rumah kayu itu. Haha, Omi, aku sudah pindah untuk tinggal bersamamu. Oh, aku tidak menyangka kamu sudah membangun 2 rumah. Sepertinya kamu sudah menyiapkannya untukku. Kata Cheng Yu sambil tertawa. Baiklah, aku memang menyiapkannya untukmu. Lanjutkan dan banggalah. 2289. Hei, mulut bernafas. Kapan aku pernah keluh? Sudah kujelaskan bahwa aku ingin mengejarmu. Apa menurutmu di hatimu, bahwa aku hanya membangun 1 rumah, dan aku siap untuk datang dan tinggal di rumah yang sama? Kamu mau? Aku tidak keberatan, senang memiliki tempat tidur yang lebih hangat di dunia kuno suci yang sunyi ini. Mungkin kita bisa membawa beberapa anak keluar saat kita keluar. Tersesat, apakah saya Cheng Yu orang seperti itu? Kriteria saya untuk memilih pasangan tidak hanya tampan. Haha, bercanda denganmu, aku bisa tahu sekilas bahwa kamu masih bersarang. Cheng Yu cemberut, aku bahkan belum menikah. Tentu saja, kamu pikir aku Dinglan itu. Alis Omi berkerut saat dia berkata, jangan biarkan aku mendengarmu berbicara tentang Dinglan di masa depan. Ada apa? Dinglan bahkan belum menikah, jadi dia memiliki anak dengan keabadian biasa dari alam abadi bumi. Aku pernah mendengar ini dari seseorang. Omong kosong, Dinglan belum pernah memiliki anak sebelumnya, tapi dia hanya sesaat niat baik dan mengambil seorang anak yang dibuang seseorang, dan kemudian dia diretas seperti ini. Bagaimana Anda tahu bahwa? Karena aku suaminya. Cheng Yu menutup mulutnya tidak percaya Omi adalah suami Dinglan. Namun, Cheng Yu ingat bahwa saat itu, sebelum dia memasuki dunia kuno suci untuk penilaian, dia memang mendengar bahwa Dinglan telah menikah dengan pria yang sangat biasa. Kamu adalah pria biasa yang menikahi Dinglan. Apakah saya biasa saja? Ini, Omi tidak mengatakan apa-apa lagi dan kembali ke rumah. Omi berkata dalam hati, sepertinya ketika saya keluar, ketika saya bebas, saya perlu mencuci tangan saya dari Dinglan. Sial, sangat tidak menyenangkan untuk sering digunakan sebagai contoh negatif. Baru saja Cheng Yu berkata Dinglan, Omi tidak marah padanya. Bagaimanapun juga, dia tidak bisa disalahkan. Seluruh alam surga berpikir begitu. Hanya saja tidak mudah untuk membersihkan nama Dinglan. Saya tidak tahu bagaimana jadinya. Selain itu, ada orang lain yang sudah waktunya bagi Omi untuk menyelamatkannya, dan itu adalah Raja Iblis 9 Dao. Dengan kemampuan Omi saat ini, dia mungkin memiliki kekuatan yang cukup untuk menyelamatkan Raja Iblis 9 Taois. Orang yang mengikat Raja Iblis 9 Dao hanyalah sebuah keluarga dengan motif tersembunyi di alam surgawi, dan itu mungkin tidak akan terlalu kuat, karena metode meludah mesin abadi itu tidak terbatas, itu memiliki batas. Metode meludah mesin abadi benar-benar sangat kuat, coba tanyakan kepada Kaisar Abadi tertinggi dari 3 alam, bagaimana mungkin dia tidak tahu. Cheng Yu berkata, Omi, maaf aku tidak tahu Dinglan adalah istrimu. Baiklah, aku tidak menyalahkanmu. Terima kasih. Cheng Yu agak murung saat ini, mungkin karena dia tahu bahwa Omi punya istri. Cheng Yu mendengus pelan, baru saja, dia bilang dia mengejarku, dia punya istri, hati yang berbunga-bunga. Apa yang kamu bicarakan? Tidak ada, ku dengar kau menyebutku Philander, kan, haha. Don Omi tertawa, aku senang kamu tahu, di dunia abadi, tidak normal bagi seorang pria untuk menikah 10 atau 20.
Itu normal, tetapi pria yang menikah hanyalah wanita orang biasa, wanita manapun dengan sedikit kemampuan, yang mana akan bersedia menjadi 10 kamar tidur dan 20 kamar untuk seseorang. Jadi, kamu tidak mau menjadi nyonya seseorang. Omong kosong, apakah kamu bersedia menjadi salah satu dari pria lain? Ayo, buat itu terdengar seperti aku menikahimu. Kamu, itu membosankan. Pada saat ini, seorang pria terbang di depan dengan marah. Omi, apa maksudmu? Pria yang terbang dengan sangat marah adalah pria bernama Wuli. Wuliu, ada apa? Begitu banyak api. Omi, apakah kamu yang meminta Cheng Yu untuk tinggal bersamamu? Wuyu berkata dengan marah. Omi membenci pria seperti ini dan mendengus. Cheng Yu bukan wanitamu, dia bisa hidup dimanapun dia mau, apa pedulimu? Dia ada di sini sekarang, tanyakan saja sendiri padanya. Baiklah, aku akan berkultivasi, jangan ganggu aku. Setelah mengatakan itu, Omi masuk ke kamar dan membuat batas. Di luar, Cheng Yu berkata, Kakak Unyu, bukan Omi yang mengundang saya yang ingin datang ke sini. Mengapa? Tidak ada alasan, baiklah, kamu kembali. Naru, di mana salahku? Cheng Yu putus asa, apa bedanya bagiku jika kamu baik-baik saja atau tidak, nerotika? Cheng Yu sangat tertekan dengan cara Usui membuatnya tampak seperti mereka sedang jatuh cinta. Cheng Yu, kembalilah bersamaku, oke. Tidak bagus, ini adalah dunia kuno suci. Apapun yang kamu lakukan, mata tiga senior tahu. Jika kamu punya nyali, bunuh aku. Cheng Yu, Omi, kamu sudah keterlaluan. Usui menggertakkan giginya. Ah, aku akan dibuat gila olehmu. Cheng Yu berteriak dan tidak repot-repot memperhatikannya, memasuki ruangan lain dan membuat batas. Lubang hidung Ukyo merokok karena marah, menganggapnya tidak sopan. Sepertinya orang seperti ini memiliki semacam cacat mental. Omi, kamu sudah pergi sejauh ini denganku, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Mata Wuli memerah, dan dia menamparkan kamar Omi dengan tamparan tiba-tiba. Boom! Serpihan kayu melesat kemana-mana, dan batas Omi, yang tidak bisa menghentikan kekuatan Wu Xiao, pecah dalam waktu singkat. Tubuh Omi mundur dengan keras, hampir dibunuh oleh Wu Xiao. Wu Xiao, kamu gila! Teriak Omi. Rumah kayu Cheng Yu juga hancur berantakan. Cheng Yu juga marah. Usuo, apa maksudmu? Usuo menggertakkan giginya dan berkata, Omi, kamu sudah keterlaluan. Omi mengamuk, aku berlebihan ibumu, apa yang telah kulakukan padaku? Omi, karena kamu telah melakukan hal yang keterlaluan, maka jangan salahkan aku berjuang keras untuk tidak masuk ke tim Skywolf, aku tidak tahan dengan bau mulut ini. Kata User Ice dengan mata merah. Omi sangat marah sehingga dia ingin membunuh seseorang, tetapi Wu Xiao ini adalah dao immortal yang terlambat. Semua orang jenius yang bisa masuk penilaian, oleh satu ranah, Omi tidak bisa membunuhnya, dibunuh olehnya lebih seperti itu. Pergi ke neraka. Wu Xiao dengan marah bergegas menuju Omi, dan api yang berkobar muncul di tangannya. Boom. Kobaran api menghantam Omi, kecepatannya sangat cepat sehingga hampir jarang. Meski menghindar secepat yang dia bisa, Omi masih tidak bisa mengelak sepenuhnya. Omi merasakan panas di tubuhnya. Pakaian di tubuhnya telah terbakar habis memperlihatkan tubuh telanjangnya. Untungnya Omi telah mengambil tindakan pencegahan lebih awal, atau yang lain. Dia akan dibakar sampai mati sekaligus. Ini masih merupakan langkah yang sangat biasa dari Usui. Jika dia menunggu dia keluar dengan kekuatan yang lebih kuat, Omi benar-benar tidak tahu apakah dia akan mati di sini. Cheng Yu berteriak cemas, Omi, apa kabar? Cheng Yu lega melihat Omi tidak mati, tapi detik berikutnya, Cheng Yu langsung tersipu. Dia telah melihat apa yang seharusnya tidak dia lihat. Ah, Cheng Yu tiba-tiba menutupi matanya, otaknya benar-benar bodoh, dia tidak murni. 2290. Omi terbakar dan tiba-tiba membuka Star Hidden Grid Law. Namun, pada saat itu, pukulan lain dengan nyala api datang dari Uluo. Star Hidden Grid Law Omi tidak berguna dalam menghadapi serangan api semacam ini. Star Hidden Grid Law dapat bekerja terutama serangan non-tajam, terutama serangan kekuatan, dan dalam menghadapi api, Star Hidden Grid Law seperti pertunjukan. Omi tidak sempat memikirkannya dan panik untuk mundur, tetapi sudah terlambat. Omi terbakar merah dan hampir mati. Meskipun Omi telah membunuh Raja Iblis Swanxian sebelumnya, Raja Iblis Swanxian itu adalah iblis biasa, dan serangan Raja Iblis itu hanya dapat dialihkan dan diserap oleh hukum besar tersembunyi bintang Omi. Dan sekarang, Wu Luo ini, yang bukan hanya dewa perang, tetapi juga dewa perang di antara dewa perang, sama sekali tidak sebanding dengan Raja Iblis Swanxian itu, dan dia terutama menyerang mantra api, dan hukum besar tersembunyi bintang Omi tidak efektif melawan mantra semacam itu. Singkatnya, Omi, yang satu alam di bawahnya, bukanlah tandingan Wuli. Cheng Yu berteriak, Uslo, kamu berhenti. Mata Wusuo merah, kalian terlalu banyak menggertak orang, jadi jangan salahkan aku. Wusuo, kamu berhenti, aku akan pergi bersamamu. Cheng Yu begitu keras. Tapi, musuh itu berkata, aku tidak butuh kamu untuk mengasihaniku. Seorang prajurit bisa dibunuh, tapi tidak dihina. Omi, dia melakukan ini padaku, aku tidak akan pernah memaafkan. Omi juga marah, Usui, brengsek, apa yang telah aku lakukan padamu, satu suap begitu padamu. Aku tahu apa yang kamu pikirkan tentang aku di hatimu, Omi, matilah. Sekali lagi, Wu Yao datang untuk membunuh. Omi telah terluka oleh apinya 2 kali berturut-turut, dan jika itu terus berlanjut, saya khawatir jika itu terus berlanjut, Omi tidak akan mampu menanganinya beberapa kali lagi. Ah, Omi sangat marah. Jika Omi ingin mengalahkan Wu Xiao, untuk saat ini, hanya ada satu kemungkinan, dan itu adalah berada di level yang sama dengan Wu Xiao. Omi bahkan tidak menghindar di hadapan api yang membunuh Wu Xiao, dan tampak seolah-olah dibiarkan mati. Cheng Yu berteriak, menghindar, kamu gila.
Cheng Yu tanpa sadar bergegas dan membantu Omi memblokir. Suaranya, Cheng Yu bukan tandingan wulu, dan setelah menghalangi gerakan Omi, seluruh tubuhnya terbang, dan pakaian di tubuh Cheng Yu juga ikut terbakar. Cheng Yu, Omi mengeluarkan kemarahan yang mengerikan dan segera berteriak, beri aku istirahat di tempat. Omi tidak tahu mengapa dia meneriakkan ini, sepertinya diteriakkan sepenuhnya tanpa sadar. Detik berikutnya, cahaya terang menyinari tubuh Omi. Tiba-tiba, Omi menerobos di tempat dan menjadi Dao Immortal tahap akhir. Omi yang menjadi Dao Immortal tahap akhir merasa semua berbeda ketika matanya menatap Uluo lagi, seolah-olah kekuatan Uluo tiba-tiba turun. Pada saat ini, Cheng Yu yang terbang jauh sudah hidup atau mati. Omi meraung marah, pergi ke neraka, bangsat. Omi menebas dengan tebasan sengit, yang merupakan tebasan surah matahari dan bulan. Boom. Tabrakan berapi-api meletus di tempat kejadian, dan radius puluhan mil langsung berubah menjadi arang hitam, menunjukkan betapa hebatnya tabrakan yang satu ini. Wu Xiao sekarang juga sangat ketakutan. Omi benar-benar menerobos di tempat dan langsung menjadi Dao Immortal yang terlambat. Wu Xiao tidak lagi memiliki kekuatan untuk menindas Omi di wilayahnya. Hanya saja, Wu Xiao dan Omi berada di level yang sama. Kami berdua jenius di level yang sama, dan Omi hanya menyentuh bahkan dengan satu tebasan. Namun, Omi yakin 100% akan membunuhnya sekarang, dan hanya perlu menunggu tabrakan kedua. Aku akan membunuhmu. Wuli tidak tahu apakah itu cemburu atau apa, mungkin dia hanya cemburu untuk memulai. Lagi pula, Dewi yang sangat dia dambakan datang untuk tinggal bersama Omi atas kemauannya sendiri, dan dia seperti pecundang yang ditolak, itu sebabnya Wuli kehilangan akal. Minum, berdengung, duel lain dari gerakan terkuat. Seluruh tanah, seolah-olah bom atom telah meledak mengangkat awan debu yang mirip dengan awan jamur. Dan di tengah debu, Omi dan Wu Xiao tidak bergerak di udara. Hanya ketika debu turun, mereka melihat pisau Omi, yang telah dimasukkan melalui rongga mata Wu Xiao dan kemudian menembus bagian belakang kepalanya, masih ada di sana. Naru, yang terluka parah, jatuh ke tanah dan melihat pemandangan itu. Ah, Cheng Yu tercengang. Dia berpikir bahwa Omi pasti akan mati. Bagaimanapun juga itu adalah Dao Immortal, musuh yang terlambat. Tapi dia tidak menyangka bahwa Omi telah membunuh Usui. Omi mengeluarkan pisaunya dan mengeluarkan suara embusan, darah menyembur dari mulut pisau, dan tubuh Wu Xiao jatuh ke tanah. Fiu, Omi menghela nafas. Wu Xiao ini sangat sulit untuk dibunuh. Tepatnya, tidak mudah untuk membunuh seorang jenius tingkat ini. Omi, bagaimana kabarmu? Tanya Cheng Yu lemah. Omi terbang dan menyandarkan Cheng Yu. Cheng Yu, kenapa kamu begitu bodoh? Mengapa kamu menghalangi gerakannya untukku? Kupikir kau terlalu bodoh untuk menghindar. Cheng Yu menatap. Tapi tidak peduli apa, dalam situasi ini, itu cukup bagi Cheng Yu untuk memblokir gerakan untuk Omi. Setelah semua, tidak ada yang tahu jika memblokir gerakan jenius besar Dao Immortal yang terlambat akan membunuhnya. Aku baik-baik saja, bagaimana denganmu? Kata Don Omi. Aku tidak bisa bergerak, tapi aku tidak mati. Cheng Yu menghela nafas. Cheng Yu juga seorang Immortal Dao pertengahan, tapi dia dipukuli seperti ini oleh satu gerakan dari Wu Yao, dibandingkan dengan seberapa kuat Omi sebelumnya. Sebelumnya, setidaknya Omi hanya terluka ringan setelah diserang oleh Wu Yao beberapa kali berturut-turut. Ah, tepat pada saat ini, Cheng Yu tiba-tiba berteriak. Untuk apa kamu berteriak? Cheng Yu tidak menyadari bahwa dia, sampai saat ini, telanjang. Jadi bukankah jika Omi baru saja membantunya berdiri? Ah, Cheng Yu mendesis lagi. Hei, 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 apa yang kamu teriakkan? Cepat ambilkan aku sesuatu untuk ditutup-tutupi. Baru saat itulah Omi mengeluarkan satu set pakaian pria untuknya. Tidak ada pakaian wanita, kamu bisa memakainya dulu. Oh, aku tidak bisa bergerak. Cheng Yu sangat tertekan. Aku bisa membantumu memakainya jika kamu tidak bisa bergerak. Aku tidak menginginkannya, kamu pergi sekarang dan jangan mendekatiku. Omi mendengus, kamu pikir aku akan melihatmu. Terlalu banyak berpikir, aku sudah melihat setiap struktur tubuh wanita. Aku sudah lama kehilangan hati itu. Tidak tahu malu, pergilah. Kalau begitu aku pergi. Omi pergi. Dan setelah 2 hari Cheng Yu pulih, itulah sebabnya dia berpakaian sendiri. Di tempat lain, Omi membangun kembali rumah kayu. Omi berpikir dalam hatinya, sekarang dia telah menembus ke tahap akhir Dao Immortal, bisakah dia melewati tingkat kelima? Jadi Omi pergi ke suku di mana tingkat kelima berada. Pada saat ini, Omi menemukan bahwa semua orang di seluruh suku di mana tingkat kelima berada telah menjadi Dewa Dao yang terlambat. Bersambung.